Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang wabarakatuh. teman-teman semua. Selamat siang juga para penonton dan yang menantikan video pembahasan dari kelompok kami. Jadi kami dari kelompok satu, Sosiologi Pedesaan, ingin menyampaikan dan juga berbagi dari hasil diskusi kami mengenai makna tanah menurut perspektif dari masing-masing suku yang ada di Indonesia. Tanah, padi, dan juga kehidupan itu adalah sebuah elemen yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Terutama kita sebagai masyarakat Indonesia, padi adalah suatu bahan pokok yang mampu menunjang konsumsi kita sehari-hari. Begitupun tanah. Tanah juga selain ada karakteristik sendiri, dia juga ada nilai-nilai dan juga makna di dalamnya. Seperti yang akan kami bahas berikut mengenai makna tanah dari berbagai perspektif suku yang ada di Indonesia, itu baik dari segi ekonomi, sosial, dan juga agama. Next. Sebelumnya, kami akan mengenalkan anggota dari kelompok satu ini. Yang pertama ada Del Pero Darmawan, saya sendiri. Yang kedua Raka Pramudita. Ketiga Habib Ahmadi. Keempat Arung Yos Asa. Kelima ada Edelia Tania Bangsaratu. Dan yang keenam ada Muhammad Kemal Fasha. Mungkin teman-teman semua pada nggak sabar nih buat nantiin materi yang bakal kami bahas. Dan sangat menarik. Boleh buat teman-teman langsung dijabarkan apa sih materi kita pada hari ini? Nah, Raka hilang. Untuk saudara Habib Ahmadi boleh langsung dipandu menjelaskan materi dari makna tanah ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan makna tanah adat di Desa Barubulan, Provinsi Bali. Yang pertama, penguasaan atas tanah adat. Implikasi pemilikan tanah seperti itu dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan warga komunitas desa adat yang bersangkutan. Tanah ulayat desa dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, permukiman warga komunitas desa dibangun di atas tanah ulayat desa yang disebut dengan pekarangan desa atau PKD. Yang kedua, tanah ulayat desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan tempat ibadah, yaitu Pura Kayangan 3. Yang kedua, arti tanah adat dari perspektif agama. Yang pertama, tanah diyakini sebagai salah satu unsur membentuk buana agung atau alam semesta dan buana alit atau tubuh manusia. Pada sisi lain, tanah ada juga mempunyai fungsi sosial religius. Hal itu dapat diamati dari kewajiban warga desa untuk menyumbangkan tenaga dan atau benda ngahayang bagi seluruh warga desa yang menepati atau mengusahakan tanah adat tersebut. Di desa Batu Bulan juga dilaksanakan upacara pembakaran mayat atau disebut dengan ngaben. Yang ketiga, arti tanah adat dari perspektif sosial. Yang pertama, penggunaan tanah adat haruslah disesuaikan dengan situasi dan sifat dari haknya sehingga dapat memberikan arti, manfaat, serta fungsi optimal bagi masyarakat dan negara. Yang kedua, bagi desa adat Batu Bulan, tanah-tanah adat tersebut telah terdistribusi secara merata kepada warga komunitas adat menurut perhitungan baik berupa tanah perkarangan desa atau PKD maupun tanah ayahan desa atau AIDS. Yang keempat, arti tanah adat dari perspektif ekonomi. Tanah adat khususnya ayahan desa berupa tanah sawah. Sejak berdirinya desa tersebut telah memberikan arti dan fungsi secara ekonomis. Yang kedua, hasil dari pemanfaatan lahan sawah dan telagan yang digunakan sebagai kebutuhan keluarga dan sebagai subsidi kepentingan desa dan itu kan bahwa tanah yang diusahakan telah. Terima kasih Saudara Habib Ahmadi yang telah menjelaskan makna tanah menurut Desa Baru Bulan yang ada di Provinsi Bali. Luar biasa sekali tadi pemaparan tentang penguasaan tanah adat dari perspektif agama, sosial, dan juga ekonomi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan dibahas oleh Saudara Muhammad Kemal. Baik, saya akan membahas tentang makna tanah menurut suku Dayak Bahau Busaang.
Pertama, pandangan suku Dayak Bahau tentang tanah. Tanah dianggap penting karena merupakan pemberian dari Yang Maha Kuasa kepada manusia agar manusia dapat hidup. Karena apabila tidak ada tanah, manusia tidak bisa hidup. Kedua, makna religi. Personifikasi tanah sebagai ibu didasari oleh sebab keyakinan suku Dayak Bahau Long Hubung Ulu bahwa tanah senantiasa menyediakan segala kebutuhan bagi kehidupan manusia yang daripada itulah manusia dapat bertumbuh dan berkembang. Masyarakat adat suku Bahau Busaang masih meyakini keberadaan roh-roh leluhur yang tak kasat mata di sekitar mereka. Para keluarga dan nenek moyang yang telah meninggal dipercaya masih berada di bumi dan hidup di dunia roh. Makna sosial. Makna sosial tanah sebagai warisan leluhur melahirkan sebuah kearifan lokal dalam komunitas masyarakat Dayak Bahau Long Hubung Ulu. Kearifan lokal ini ialah ditentukan tempat-tempat tertentu yang tidak boleh diganggu gugat oleh sebab tempat tersebut telah didedikasikan menjadi tempat mencari sumber kehidupan seperti Tanah Aberhan, Tanah Akaso, Tanah Apera, dan Tanah Pukung. Usaha pelestarian tanah dalam kebudayaan suku Dayak Bahau Long Hubung Ulu merupakan usaha yang terjadi dalam lintas generasi. Baik, saudara. Oke, terima kasih. Itu dia tadi pemaknaan tanah menurut suku Dayak Bahau Busaang. Yang tidak kalah menarik dari perspektif mengenai tanah juga yang disampaikan oleh Saudara Habib tadi dari Desa Adat Baru Bulang. Selanjutnya kita akan menjelaskan nih sisi sejarah padi yang ada di Nusantara. Boleh untuk Saudara Raka langsung untuk dijelaskan. Oke, terima kasih Dilpiro. Langsung saja, padi merupakan salah satu bahan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Besarnya konsumsi beras tidak bisa dilepaskan dari luasnya penyebaran tanaman ini, yang mencakup zona tropis hingga subtropis. Sebelum padi menjadi makanan utama asli Nusantara, yaitu seperti yagam, umbi-umbian, sukun, pisang, dan juga sagu. Next. Oke, terima kasih. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwasanya di pedesaan itu masih kental yang namanya pemaknaan tentang tanah, pemaknaan tentang alam, dan juga tak luput budaya yang ada di sana gitu. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwasanya di desa juga itu padi dan tanah saling berkaitan erat karena masyarakat masih memegang teguh yang namanya tradisi-tradisi dari leluhur yang bisa menjadi penyongsong kehidupan bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Mungkin itu saya bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, kami mohon untuk dikoreksi dan dimaklumi. Selebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.